والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة الهدى والدلالة على الخير حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله نفسه الله Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh Jami'ul Ulama Sabiqin laikin Allah ila darajatin fil jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadana ya jami'an dalai barakatim asrarim ulumatim karamatim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah Syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi bil alamin Ar-Rahmanir Rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali berada di tempat yang sangat mulia bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik sebagai rutinitas kita, yang ini merupakan da'bus sholihin min qablina, budaya dan kebiasaan orang-orang mulia sebelum kita. Yang ini pula merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh para ulama-ulama kita, bahkan dirindukan oleh mereka. Moga-moga abdina ben para ajunan seteje paring istiqomah sareng Gusti Allah, sehingga kita semua kelak menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan keberkahan majelis taklim Kak Dinto akan melahirkan dalam rumah tangga kaula panjenengan keturunan yang menjadi pecinta-pecinta ilmu, anak santri yang menjadi pecinta-pecinta ulama, pecinta Al-Quran, pecinta kitab dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Kita juga berharap kalaben majelis taklim Kak Dinto muga-muga sedaja paring teka hajat sareng Gusti Allah, paringi kejumbaran kabungaan dunya sampai ke akhirat, menjadi penyebab Allah melepaskan kesulitan yang terjadi kepada diri kita dan keluarga kita. Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain ila an qala wala dayyiqas sadri wala mudahinan wala mukhadi'an wala ghashan wala muqaddiman lil aghniyai alal fuqara wala mutaraddidan alas salatin wala sakitan alal inkari alaihim ma'al qudrah wala muhibban lil jahi wal mal wal wilayat bal yakunu karihan lidzalika kullih la yadkhulu fi syai'in minhu
wala yulabisuhu illa min hajatin aw darurah. Intaha kalamuhu radhiyallahu an wa nafa'ana bih. Wala dayyiqas sadri, dan tidak pula sempitnya dada atau sempitnya hati. Termasuk ketidakbaikan orang kadinto apabila memiliki hati yang sempit, tidak lapang, tidak lapang, tak nyaman, hatinya tak nyaman. Orang Madura bilang selak, gitu ya, hati selak, tak nyaman. Ini bahaya tanteretan. Aneka gampang membuat orang putus asa, membuat orang sering sakit. Debuna sahabat Ali Kak Dinto, man kasura hammuhu saqama badanuhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sering berduka, artinya sering mengeluh, ya, sering resah, maka dia memiliki badan akan sering sakit. Jadi banyak keluhannya, banyak dukanya. Bada susah, sedih, dipelihara, dijaga. Dan orang yang sedikit waroknya, kehati-hatiannya dalam agama, maka akan mati hatinya. Orang sebenarnya maaf kami ulangi lagi, orang yang banyak matinya Kak Dinto mate adalah mereka yang kurang berhati-hati dalam urusan agama, sembarangan. Nah, ketika hati mereka mati, maka sangat sulit untuk dinasehati. Pada orang pun mati, tobi, cucu, tidak bergerak dia, tidak bersuara. Kenapa? Karena sudah mati. Jadi ngasteteh. Mun panjenengan di ate tak nyaman, gelisah, berduka, jangan dibiarkan, lepaskan. Berusahalah mencari untuk mendapatkan ketenangan hati, dan ketenangan hati yang paling ampuh bahasa Al-Quran adalah berzikir, mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati kalian akan dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji. Kalau orang-orang dulu, saya masih ingat waktu saya dulu bingung, susah, masih kecil itu, nambah. Mon bingung, susah, tak nemu jalan, entar ke mushola atau ke masjid. Tambah dulu begitu, bingung, entar ke masjid, norok ngaji, apolong. Atau betedu ngilang. Mon sekarang kan enggak, bingung, susah, lengan, nyari kafe, yang ada wifi-nya, yang ada ininya. Entar kalau nalo. Mari sekejap, mulai pelengan boleh gitu. Berusahalah mencari solusi dalam permasalahan hidup itu yang tidak melanggar syariat agama. Berusaha. Kemudian wala mudahinan. Mudahinan ini artinya agar tidak pilih kasih. Tidak tebang pilih, adil, tidak pilih kasih. Jadi di sini yang disebut mudahinan itu antara mungkaron wa taqdiru ala daf'ihi wa la tadfa'ahu.
Menurut syarahnya kitab Sulam Taufik ini, mudahinan ini artinya adalah Anda itu menyaksikan kemungkaran dan Anda sanggup mencegahnya, tapi Anda membiarkannya. Ini kata Allah, ini bahaya. Jadi ketika ada ketidakadilan, ada ketidakbaikan, sampean mampu, ada kemungkaran, Anda mampu untuk menghalangi, halangi dia. Seneka maksudnya. Jangan pilih kasih katanya. Jangan sampai hukum itu bagaikan pisau yang tajam di bawah tumpul ke atas. Artinya jangan Anda ketika menjadi hakim mewakili sesuatu itu hanya yang di bawah saja yang kena hukum, nanti yang di atas tidak kena hukum. Maksudnya seneka. Harus adil. Rasul Muhammad SAW Kak Dinto pernah mendapatkan seorang wanita yang terhormat mencuri di Makkah. Kemudian ada sahabat Usamah bin Zaid yang sangat dekat dengan Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Aneka ngocak, bagaimana kalau jangan dihukum ya Rasulullah? Kenapa? Karena ini orang terhormat, aneka orang soki, orang terpandang. Takut nanti nama kemuliaan bangsanya hancur gara-gara dipotong tangan. Rasulullah marah, buka. Sampai beliau bersabda, "Lau anna Fatimah qata'at la qata'tu yadaha." Seandainya putriku yang sangat aku cintai Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aneka saking adilnya Rasulullah. Jadi kalau bisa yang tidak pilih kasih, maksudnya senekah, mudahinan. Kemudian wala mukhadi'an, dan tidak suka berbohong, tak lecehkan. Al-khida itu iradatul makruh min haitsu la ya'lam. Apa istilahnya? Menipu, congocoh, congocoh. Al-khida menipu. Alhamdulillah. Ditipu. Jangan sampai punya hati atau pikiran yang suka menipu. Memberikan sesuatu kepada orang yang orang itu tidak senang, tidak suka kalau dia tahu. Coba. Karena orang yang jual HP, casing bagus, mapa, gugu, tampilannya bagus, Samsung, baterai, mapan, HP berapa, 2 juta, mapan. Casingnya luarnya indah, saat di dalam rusak, rumah rusak. Jadi itu penipu. Penipu. Tak ada yang suka gitu ya, tak ada ya. Insyaallah. Kalau ada semoga berubah gitu kan. Tapi insyaallah enggak, kalau sudah senang pengajian ini enggak. Wala ghasyan, dan tidak pula suka memuji. Memuji dengan berlebihan. Gitu ya. Al-ghash huwa adamul ikhlas fin nasihah au idhar khilafan ma udmirah. Jadi monsoro moci orang nikah berlebihan, yang tidak dia miliki disanjungkan. Ini kata oleh muji orang nikah bagus. Gusti Kanjeng Nabi nikah paling senang muji orang.
Dan pahalanya besar, nyanjung orang nikah asalkan memang sesuai dengan kemampuannya, pahalanya besar. Beda orang bejeng, beda orang punya kelebihan bacaan Al-Qur'annya bagus, solawatnya juga indah, merdu terdengar, panjenengan ngocak, Masya Allah, suaramu bagus. Ini Daudnya zaman sekarang ini Nabi Daud zaman sekarang, suaranya merdu. Seperti Said Abbas yang di Makkah disebut bulbulnya Makkah. Jadi saking merdunya suara. Tak kenapa bagus. Keng mon berlebihan tak oleh. Padahal orang tak bagus. Pengajian tak bagus. Salbu. Karena orang soki pas sampean ngocak pun pengajian pun gogo mapan. Padahal salbut lancung benden salbut makharijul huruf. Karena dia seorang pejabat, orang neka maca solawat, Allahumma, padahal salbut sehingga dia kita nyaman, kayak ngocak pun suaran betul aja, ndak ngabi. Padahal sehingga dia gotel kopeng gitu kan. Nah, ini ndak boleh. Anda puji seperti itu, takut lupa diri. Artinya orang neka atau juga berlebihan muji kurang baik. Tor kaula sampean cek nang senang kelu epoci teretan eman. Kadang kita senang dipuji bisa jatuh. Kadang itu menjatuhkan nama kita. Orang epoci. Kadang kita kan kalau dipuji terlalu senang gitu ya. Mun pun ada setong pun ada lain. Jangan dua di setong gitu kan. Kadang kita terbang. Padahal kita punya banyak kekurangan. Sampean cek gelem, mon sampean tak bagus suarana, tak bagus di penampilannya pas orang ngocak, mon bencet suara Allah, sebentar besar ada. Padahal pun Allah. Padahal orang ngocak ke sampean, mon kenton bu enro, mon kenton ben, tampeling orang ngocak. Bodoh orang ngocak kenton ro, sampean misem. Ya kenton boleh nggak turin, ongkok boleh akan lah. Di mana ada kentok yang nggak turin? Ini sebuah cacian yang berbentuk puji. Hati-hati dengan cacian yang berbentuk pujian. Jangan. Aneka madu yang di dalamnya ada racun, bahaya. Mastet. Kalau bahasanya Imam Busiri itu begitu. Jangan terpana, jangan terpedaya dengan seperti itu. Karena di balik daging yang nikmat itu ada racun. Kemudian wala muqaddiman lil aghniya, dan tidak mengedepankan lil aghniya untuk orang kaya alal fuqara'i, dengan menjatuhkan orang fakir atau orang miskin. Jangan kaula sampean Kak Dinto terlalu mengedepankan orang kaya sehingga kemudian mengakhirkan orang miskin. Jadi mon sing ngoncong soki ki berkata rajo gitu kan. Teman. Siapa ngoncong? Pacir ya. Siapa sih ngoncong? Arwah, bang arwah. Nah ini jangan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'ahul miskinu ajaba ijabatan muajjalah. Ketika beliau diundang oleh orang miskin, semangatnya Rasulullah ini kalau luar biasa. Saya rasa ngoncong orang miskin Gusti. Alhamdulillah, mangkat kado Rasulullah. Orang kita ada Pak Gusti Kanjeng Nabi dah. Orang kita ajalan Gusti Kanjeng Nabi sudah berang. Tapi kalau orang yang ngoncong neka kaya endi Pak, biasa Rasulullah. Beliau ingin menunjukkan saya ini nabinya kalian. Makanya Rasulullah ini kesering atuh, ya Allah jadikan saya orang miskin ya Allah. Kumpulkan saya dengan orang miskin. Matikan dalam keadaan bangkitkan besok bersama orang-orang miskin. Allahumma ij'alni miskin. Jadikan saya orang miskin.
Wa amitni miskin, matikan saya. Bangkitkan besok orang miskin, kumpulkan dengan orang bengal atuh ngak nikah sama. Hah? Sorry mon bengal, eja mak miskin terus sorry. Ane kedua saya paling katakoin, minta miskin, insyaallah. Padahal miskin ini kan artinya kalau sakana yaskun uskun, miskin ini ketenangan, tenang, endi kenengan. Kalau secara makna literal, makna kalimat. Aneka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pengikut para nabi di setiap zaman nih kan, pengikut para nabi ini di setiap zaman kebanyakan adalah al-fuqara wal masakin. Itba'ul anbiya'i fi kulli zaman al-fuqara wal masakin. Dunal aghniya wal mutakabbirin, bukan orang-orang kaya dan orang-orang yang sombong. Insyaallah. Mereka pengikutnya para nabi. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, Imam Ibnul Mubarak, at-ta'azzaz 'alal aghniya tawadhu. Orang yang merasa cukup, merasa gagah di hadapan orang-orang kaya, ini namanya tawadhu. Mereka orang hebat. Orang sofi, orang kita biasa. Jadi tidak aja oleh sampean. Pada kanca datang salaman biasa, itu bagus. Kalau ada yang soki datang, apa ada salaman biasa. Jangan karena sok usuk, Pak Jirek mau ngecung sampean, saya lain dojo biasa. Jangan. Anda namanya berlebih, siang mon kanjan setandi Pak. Tentang dulu pun kayak saya soki mau ngaji. Gobol. Nah, tak baik. Itu justru Anda merendahkan diri Anda di hadapan Allah. Tapi kalau memang dia orang kaya yang loman gitu kan, berilmu, istiqomah, Anda hormati itu. Anda hormati. Ya, Anda hormati. Neka panjenengan yang muda-muda, anak-anakku sekalian, terus yang panjenengan, adik, kakak, atau orang tua kami, ngiring, Kak Dinto, bagaimana kita punya sikap si bagus. Dalam berbisnis panjenengan boleh, Pak. Akan cek orang-orang sogi ini kan, orang-orang sukses kurang cain, malah oning, biar tahu. Dalam urusan, tapi kalau panjenengan jangan merasa kecil. Mau sampean laku akan cebi orang setandi kelas bebe pakun tak kau ke ekonomi. Nah, artinya Kak Dinto kita harus pandai meletakkan sesuatu sesuai pada keadaan, pada tempat. Gitu kan. Timun sampean ngaji yo, ki, abo jengah, adik kera, tore. Mas emak nyari orang sesemak ke Allah, orang yang dekat sama Allah, orang yang alim. Ketika Anda ingin mencapai tingkatan bisnis yang lebih baik, terohek lebih hebat, mas emak paling sukses. Dibilang ekonomi, belajar. Gitu maksudnya. Jadi tidak baik mohon pampian Kak Dito kalau kita itu mengedepankan orang kaya karena kekayaannya, kemudian menjatuhkan orang fakir karena kefakiran. Tapi kalau karena akhlak dan budi pekertinya, itu boleh. Saya muliakan dia, saya agungkan dia karena akhlaknya orang ini mulia. Kan mulja deretan orang soki, orang di pangkat, akhlak bagus. Loman, orang neka hormat, neka mulja. Orang tak andi, akhlak bagus. Budi pekertinya indah, bagus. Neka mulja. Sesusah neka, salah tak andi, miskin. Kita kena. Orang ajar. Tapi kayak sahabat di mana? Ini yang mau dilihat sebelah mananya. Jadi ngireng kau lah sampean. Kemudian wala mutaraddidan, dan tidak pula mutaraddid. Artinya mutaraddid mereka bolak-balik alas salatin kepada
para raja, kepada orang-orang besar, sultan, salatin, beberapa raja. Artinya tak sekut entar ke penguasa, tak sekut. Jangan sering-sering ke penguasa, maksudnya begitu. Nah, bagi ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama tasawuf kita dahulu, orang mereka sekut entar ke penguasa, mereka cacat, orang saya, orang bagus, orang bagus. Kenapa? Karena dikhawatirkan di sana tertipu nantinya dengan kemegahan dan kemewahan hidup seorang penguasa itu. Sehingga kadang menginginkan ininya, Artinya apa? Mon bahasa makin takok sampian, mon lako entar ke penguasa, kun lako nambi proposal. Gini kalau saya takok, proposal oleh. Gini kamu lolo saya kayak ini jangan itu. Jaga nama baik Anda itu, jaga nama baik lembaga, nama baik lingkungan, jaga. Cek lo keluar masuk nyami emap melolo kan Allah. Maksudnya begitu. Ini orang saya. Kadang kan bodoh ngandalkan ini. Jangan. Jadi kalau bisa kita nih kembali kita punya kualitas gitu. Kualitas. Independen, bisa punya, saya mampu, punya kemampuan saya. Nah, suatu ketika membutuhkan tak pun apa katanya? Iki ada nih wala sakitan, dan tidak diam, anil ingkari, daripada kemungkaran, alaihim, atas mereka para penguasa, ma'al kudrati, bersama kemampuan. Jangan sampai Anda diam ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa ketika kita mampu. Jadi mohon mampu nih jangan dibiarkan. Umpama ini di suatu daerah kita ada kemaksiatan, ada perjudian, ada perzinahan. Kalau sampean nih kau tuh entar abele ke Pak RT. Pak RT, mak masih tak nyaman nih. Kenapa? Kurang. Ada perjudian, ada perzinahan. Ini sampai ketemu yang lain bagaimana nanti? Enggak keluar. Lapor. Cok pas entar TV gebrek bisa sampean, jangan. Kisru Pak, gitu. Entar ada kaifiyah, ada metodenya gitu kan, ada caranya. Entar mari keneka Pak RW atau Pak Lurah. Dak remen neka Pak. Asa neka Pak beda perjudian apa macam-macam Pak, beda neka. Minta tolong. Nanti khawatir anak kita, remaja kita, generasi ini engki kalau sampean selamat, deki anak-anak neka maksudnya. Jangan diam ketika kita mampu. Kalau tidak mampu ya sudah. Kemudian juga wala muhibban lil jah. Tidak terlalu cinta kepada kedudukan, keagungan. Tidak terlalu cinta untuk diagung-agungkan. Jadi tak terlalu tergila-gila dengan sebutan yang terhormat, yang mulia, yang ini, enggak. Biasa, hormat, tak hormat. Biasa. Jadi nyaman. Hidup itu enak, tidak terlalu cinta kepada kedudukan. Ar-rutbah fi syai'in min umurid dunya, gitu maksudnya. Bukan tidak boleh punya jabatan ya, boleh panjenengan raih jabatan itu dengan baik. Bisa sampean saya punya skill, punya kemampuan menjadi guru pengajar, terus rajin belajar sampai kelak menjadi seorang pengajar. Sampean skill, punya kemampuan di bidang kesehatan, medis,
Dalami sampai kelak Anda sukses menjadi seorang Terus apa yang menjadi keterampilan, kesenangan, silahkan perjuangkan. Cuma maksudnya jangan sampai panjenengan tergila-gila betul dengan jabatan itu sehingga mengorbankan segala-galanya. Demi jabatan tak engak ke keluarga, demi jabatan tak engak ke anak, demi jabatan melanggar perintah Allah. Ini yang tidak boleh. Tahun yang kasera pas demi jabatan, demi ingin menjadi DPR, demi ingin menjadi Pak Tinggi, demi ingin menjadi pas tokaran seteretanan peke, silaturahim terputus, teretan peke gara-gara Pak Tinggi, gara-gara DPR. Nah ini yang tidak dibenarkan. Benih tak oleh Pak, ngireng. Cuma cintanya kah yang biasanya akan mendatangkan malapetaka berlebihan. Wal mal dan harta. Terlalu cinta kepada dunia, kepada harta. Benih tak oleh ngireng tak kenapa. Saya maksud nikah dikik sampean san pon endi sogi cek cerai maksudnya. Nikah ning kantor bi ayyab khol. Ndik nikah pas teguk lho saiki bogi iki manin ndak bisa. Itu maksudnya. Kalau memang Anda mencintai harta Anda, sedekahkan dia agar kekal menjadi milik kita. Wal wilayat, kemudian kekuasaan. Jangan terlalu cinta kepada kepemimpinan. Maksudnya yang urusan dunia nek kateretan. Maksudnya yang urusan dunia. Umpama sampean ingin menjadi seorang DPR, dia Pak Camat, dia kepala neka, ketua neka. Andaikan tidak tercapai, jangan terlalu merasa kecil hati. Orang pas sampai stres gitu pas gila sih. Jangan. Masih banyak pintu-pintu yang terbuka dari Allah untuk meraih kesuksesan. Jangan sampai gara-gara nyalon polisi gagal tadi pas stres pas. Jelas Allah memberikan kepada engkau atau menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik. Maksudnya begitu. Nah cuma kitab Sulam Taufik neka memang engak neka iki. Jadi begbere nih Sulam Taufik. Engkan tak teli ngaji Sulam Taufik mulai lambok Safina melolo. Engkan baru tak Sulam Taufik. Sampai guru kaula ngocak, mon bekan ngaji Sulam Taufik waladi. Pas ia malaki wali kata. Ngireng Pak. Panjenengan muntur dadi wali ini gampang songko. Tidak saingan mon wali. Tak usah sogokan mon wali. Tak usah nyiap proposal daftar, tak usah. Tengah malam jogo ngalah wudu, sholat, nangis ke Allah, sepurna ya Allah, banyak dosa ya Allah. Pak engak ke keluarga, pak engak ke anak, pak engak ke teretan, ke kanca, ke santre. Neka dekik menjadi wali. Tengah malam jogo tahajud, ngaji, zikir, sholawat, aneka proposal lah. Keng gulang atanya kanak-kanak santri neka, saya tanya lagi, tidak ada yang punya jawaban saya ingin jadi wali, tidak ada. Padahal caranya paling enggak, tadi saingan sampean untuk wali, dari mah gelem diwali. Tore areng bareng, pola tak mangken degi, besok, tidak besok lusa, kapan? Teka sampai mati tak mau. Yang penting ada kemau. Itu pun wali-wali daya melolo cuma wali murid tidak ada peningkatan. Tidak apa-apa. Bercita-cita menjadi cuma Debuna Habib Umar bin Hafidh, Debuna beliau mengatakan begini. Saya pernah baca di kitab itu. Kalimat ini pendek tapi hebat. Man talabal ali, kata beliau, man talabal ali
fabil badli la yubali. Faman talabal ali fabil badli la yubali. Orang yang ingin mencapai makom yang tinggi, punya cita-cita tinggi, maka dengan usaha dan pengorbanannya yang berat dia tidak peduli. Tidak peduli. Teka kerja malam, teka puasa, teka dikir, teka sedekah. Tidak peduli dia. Yang penting dia punya makom yang tinggi. Karena memang tidak gratis makom setekine. Tidak ada kemuliaan datang gratis seperti hujan turun dari langit atau semudah membalikkan telapak tangan. Sombong. Kau tuh iya usaha. Terpenterah tedung lho. Kon ngakan banyak. Terus dadi wali. Ngakan, tedung, nginom. Kita bisa mari ngakan, nginom, tedung, gitu biasa. Ngerok, ajoil pak ngelapak. Kentok dulu ngejedul. Saya pentas dadi wali kan tidak mungkin. Hah? Orang wali ini kata Syekh Badri ada 3 caranya. Bahan mon bisa wali kata. Apa? Taklilut ta'am kata beliau. Kurangi makan. Taklilul manam, kurangi tedung. Taklilul maqal, kurangi bicara. Gente dikir. Jadi kurangi makan. Banyak puasa. Kurangi tidur, banyak tangi. Kurangi bicara, banyak zikir, banyak Al-Qur'an. Sudah cukup. Tak usah ke proposal banyak. Terlalu aneh kelakuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sakti katanya guru kami, sakti. Nah kemudian apa ini? Bal yakunu, bahkan ada orang tersebut karihan lidzalika kulli, dia tidak senang kepada itu semua, kepada yang namanya keagungan atas panggilan dunia, hartanya, kewibawaannya. Tak apa jadi dengan sekejap dengan itunya. Jadi impiannya bukan itu, La yadkhulu fi syai'in minhu, dan tidak masuk dia kepada suatu sedikit pun minhu dari tersebut, dari yang ada. Jadi odik nekah tak tergila-gila ke dunia, tergila-gila ke jabatan atau kekuasaan, menjalani hidup sebagaimana ajaran tuntunan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi neka beda wala yulabisuhu, dan tidak menggunakan kepada kekuasaan itu atau semuanya tersebut illa min hajatin, kecuali karena ada kebutuhan, karena ada hajat, au daruratin, atau karena darurat. Ketika sudah hajat, ketika sudah dibutuhkan, maka ini kita gunakan. Ada satu ketika kepemimpinan itu kata Umar harus diambil. Sahabat Umar mereka pernah Pak, pernah ada orang minta jabatan ke sahabat Umar. Otabe sorobeki ke anan Abdullah bin Umar ketika beliau menjadi khalifah. Sudah nampak sepuh, ada orang mengatakan, wahai sahabat Umar, berikan kepadaku jabatan sebagai gubernur. Apa kata Umar? Wallahi, demi Allah, aku tidak akan berikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Bahasanya. Wallahi la nuwalli amarona hadza liman talabahu, demi Allah, jabatan ini tidak akan saya berikan kepada orang yang sangat senang dan mencarinya. Tidak saya kasih, karena biasanya orang ini kan terlalu antusias Pak, terlalu semangat ngejar jabatan, nanti tidak sungguh-sungguh. Boleh sampai nyogok sekian juta, sekian miliar, jadi langsung nyari genteng ini. Oh, habis jari lambok, bareng gitu. Bukan masalah ke depan menjadi pemimpin yang baik. Nah, tapi suatu ketika ada jabatan harus dipegang, ambil. Contohnya neng Ibn Tubusa, bupati namanya. Boda bupati ini kan Islam, kemudian Kristen. Dari mas sampean milih,
Islam dengan Kristen. Maka kita harus milih Islam. Kotulah. Nah, sebagai orang Muslim, kudu kalah jabatan, harus dipegang orang Islam. Begitu maksudnya. Dan jangan tertipu sampean. Pada ocaan ban meledimah Muslim maleng tak bagus, bi Kristen bagus. Mana gitu. Jangan terjebak neka. Orang yang masuk unjuk Kristen tapi bagus lah, cok-cok sama. Jadi pokoknya ketika sudah ada pemilihan seperti ini antara Muslim dengan orang yang tidak Islam, kita milih Islam dalam kepemimpinan begitu. Maksudnya begitu. Nah, ketika terjadi pemilihan seperti ini, kita harus tampil bagaimana memenangkan yang Muslim ini. Harus menang dari Islam. Begitu maksudnya. Itu ketika sudah hajat atau darurat. Begitu. Antaretan. Jadi nikah. Cara kaulah sampean endi ati nyaman menjalani hidup. Nasihat emas yang sangat bermanfaat dari seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Qutbid Da'wah wal Irsyad. Aneka nasihat-nasihat beliau. Intaha kalamuhu, selesailah apa yang telah disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kepada beliau, wa nafa'ana bihi, dan kita bisa mengambil manfaat dari penyampaian beliau. Aneka ulama rajah, ulama hebat yang sampai semangkin Kak Dinto. Ulama sepakat beliau termasuk insyaallah di antara mujaddid di zamannya. Terakhir sebelum ditutup, Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Miraqah Su'udil Tasdiq fi Syarh Sulamit Taufik, aneka memberikan penjelasan dari bagaimana menjadi seorang ulama, seorang qadhi, terutama seorang hakim yang adil. Sebelum ditutup beliau beri penjelasan, Pak. Aneka penting gitu. Neka ingat-ingat, ambil ibrah ngireng sebagai pelajaran penting de abdinah, terutama ben kapanjenengan. Jadi Syekh Nawawi mensyarahi dawuhnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa kata beliau? Mengangkat satu kisah, hukiyah kanat al-qudah fi bani Israel salasa fa arsalallahu lahum malakan yamtahinuhum fawajada rajulan yaski baqarah ala ma'in wa khalfaha ijlatun. Ulang artinya karena mereka berkelanjang. Beliau bercerita adalah di zaman Bani Israel itu 3 qadhi, hakim yang kemudian Allah mengutus kepada malaikat untuk menguji 3 hakim neng. Jadi lambek beda hakim hebat, pinter, hebat di zaman Bani Israel. Allah mengutus satu malaikat untuk menguji mereka. Malaikat patapangki kalaban seorang laki-laki yang sedang kasih minum seekor sapi betina. Ada sapi betina dikasih minum di pinggir sungai oleh laki-laki. Di belakangnya ada ijlah. Ijlah adalah anak sapi, anak lembu. Ijl, anak sapi betina. Tiba-tiba malaikat lebet. Nompak jeren malaikat. Nompak jeren, naik kuda. Kemudian malaikat itu panggil ijlah itu. Anak lembu itu dipanggil. Karena ini malaikat. Jadi anak lembu itu tadi, anak sapi itu ikut kepada kuda. Sang pemuda yang memiliki sapi ini, yang sedang kasih minum sapinya, memanggil kudanya, memanggil sapinya ini, dipanggil. Terus kemudian malaikat ini ngajak anak lembu ini. Akhirnya terjadilah mukhasomah,
perselisihan. Malaikat ini berupa manusia. Malaikat berupa manusia. Nah, kemudian yang punya sapi mengatakan, wahai saudaraku, Ijlah itu, anak sapi itu adalah milikku. Ini adalah anak sapi daripada sapiku ini. Malaikat itu bilang, oh bukan, ini adalah anak kudaku. Oh, bagaimana mungkin? Iya, ini ikut kuda saya kan. Ini ikut kuda saya, berarti ini adalah milik saya, bukan milikmu. Akhirnya kedua-duanya datang ke qadhi, ke hakim 3, ke penguasa, ya, sekaligus hakim di zamannya pada waktu itu 3. Ini caranya Allah menguji bagaimana hakim itu nampak kemudian menjadi orang yang mulia. Datanglah malaikat itu bersama orang yang punya sapi. Sebelum datang berdua, malaikat ini nyelinap masuk kepada 3 hakim ini, kasih emas. Apa katanya malaikat ini? Pak Hakim, nanti Pak Hakim itu menangkan saya ya, saya yang dimenangkan. Hukum bainana, jadilah hakim untuk kami dan menangkan saya. Bagaimana caranya saya akan menangkan Anda, katanya hakim ini. Gampang. Lepaslah arsil, farsah, wal baqarah, wal ijlah. Ini ada 3 binatang. Ada kuda, ada sapi, ada anak ocol neka sidueun. Dekik mun anan sapi nekah norok jeren, berarti gulesi menang. Anan sapi nekah tetih milik saya. Karena apa? Karena ikut kuda saya. Tapi kalau anak sapi ini ikut kepada sapi, berarti yang menang yang punya sapi. Kita ini berselisih katanya. Padahal si malaikat neka lecek. Ampun, sudah dikasih emas, qadhinya, datanglah berdua minta kehakiman kepada Pak Hakim itu. Wahai hakim, berikan kepada kami keputusan. Ini anak lembu ini milik siapa? Apakah milik saya sebagai anak dari sapi saya, ataukah milik orang ini sebagai anak kuda? Ya ocol kemudian, ya sudah dicoba dilepas. Ya ocol, ternyata anak sapi neka, anak sapi norok jeren. Maka qadhi yang pertama, ini milik kuda atau milik yang punya karena sudah diberi emas lah malam sebelum menjadi hakim sudah dikasih disogok. Tanya kepada hakim kedua, bagaimana pendapat Anda? Terus ini anak lembu ikut kepada kuda, bagaimana? Ya sama pakun sebenerban berarti Pak sendi jaren lama diberi semat kasih emas. Yang ketiga, menurut engkau qadhi yang ketiga bagaimana ini? Maka qadhi yang ketiga mengatakan, maaf katanya, aku tidak bisa menghukumi sekarang ini. Kenapa? Inni haidun, aku dalam keadaan haid katanya. Tak kerjot malah orang mak berdeng laki haid ben katanya. Jadi hakim ini bilang ketika ditanya, sekarang tinggal Anda hakim yang ketiga untuk kasih keputusan, apakah ini milik saya atau milik orang itu. Apa kata dia? Maaf, sekarang saya tidak bisa memberi keputusan. Kenapa? Karena dalam keadaan haid. Malaikat ngocak, subhanallah, ayahidu dzakar. Bagaimana mungkin bodoh orang laki haid katanya. Mak bodoh benar orang laki haid, tak mungkin katanya. Laki haid. Kau itu bercanda katanya. Maka kemudian yang qadhi ketiga mengatakan, beliau mengatakan begini, atalidul farasu baqarah. Subhanallah, apa kata beliau? Mana mungkin ada kuda melahirkan sapi? Masa bedo jeren ngelahirake sapi katanya. Kaget ya. Ya tidak mungkin mon sape anak sape, tak kira sape anak jeren. Berarti bagaimana? Ya sudah, Anda tidak benar. Apa boleh Pak emas apa? Boleh.
Tidak mau disogok dia. Padahal buktinya sudah jelas. Saking dia mengatakan menang yang punya kuda, dia benar. Karena sudah nyata bahwasanya sapi ini kan norok cere. Tapi yang namanya kebenaran tantareta, bagaimanapun kebenaran itu tetaplah sebuah kebenaran. Sebaliknya yang namanya kesalahan diperjuangkan bagaimanapun, dia tetap adalah satu kesalahan. Mungkin berkesalahan, mungkin semakin masih menang, mungkin masih bisa unggul. Karena dawuh sahabat Ali kadinto, al haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan kalah kepada kebatilan yang terorganisasi. Kebenaran nih Pak, montai jaga, montai apa tepak, dikawal dengan betul akan kalah dengan kebatilan yang dikawal dengan baik. Itu di dunia. Yang itunya. Tapi yang namanya Allah Kak Dinto pasti mengetahui siapa mana salah pasti bener pasti dan dia akan menuai nantinya pada saatnya. Kesalahan akan kembali kepada dirinya, kebenaran juga akan kembali kepada dirinya. Anehkah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila kita kelak menjadi seorang hakim, baik hakim untuk diri kita, baik hakim untuk anak kita, saudara-saudara kita, jadilah hakim yang adil. Jangan sampai kau oleh sampean Kak Dinto tertipu hanya karena kesenangan sementara. Karena sekali lagi yang namanya kesalahan diperjuangkan bagaimanapun, dia tetap adalah satu kesalahan. Muga-muga barokah, muga-muga manfaat, seteje paring selamat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selamat etunya, selamat nang akhirat. Muga-muga seteje ne paringi teka hajat dunia, hajat akhirat. Kita berdoa kepada Allah untuk yang kesekian kalinya saudara-saudara kita yang tertimpa bencana diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat kita doakan mendapatkan makom syahadah, makom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kehilangan orang-orang yang dicintai dihibur hatinya oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa tantaretan tentang kelingkungan yang saat ini sedang diuji sakit, kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gelisah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melapangkan hati kita semua, melapangkan hati saudara-saudara kita, melapangkan hati setejeh tantaretan tatangkeh, melapangkan hati seluruh kaum muslimin sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati, bersama-sama kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kemudahan rezeki, kelancaran rezeki, yang bersedekah, yang berjuang, berkorban untuk kebersamaan kaula sampeyan, paringi kekembangan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina ya Allah, Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalna minal riya waj'alna ya Allah minas sabirin waj'alna minas sabirin bijahi barakati ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Bari ya Musawwir ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mudhillu ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu.
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا متعال يا بر يا تواب يا منتكم يا عفو يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا مغني يا نافع يا نور يا وريث يا رشيد يا صبور. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في دين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقراباتي لنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا